Akibat hujan deras yang turun sejak Senin pagi, banjir menggenangi kawasan Jati Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya, arus lalu lintas dari kawasan Sidoarjo Barat menuju Sidoarjo Kota macet panjang. Ya, seperti inilah pemirsa suasana Jalan Raya Jati Sidoarjo. Sejak Senin sore hingga malam, luapan air banjir masih menggenangi setinggi 50 cm. Akibat banjir, jalur utama Sidoarjo Barat menuju Sidoarjo Kota lumpuh. Karena tidak ada jalan lain, pemotor terpaksa menerobos banjir dengan cara mendorong motor mereka. Kemacetan pun tidak dapat dihindari. Walaupun banjir sudah terjadi sejak siang, namun hingga malam belum ada tindak lanjut dari Pemkab Sidoarjo untuk mengatasi banjir. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Pramono Putra di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, selamat malam Pramono. Apakah banjir sudah surut atau masih menggenangi? Ya, baik. Selamat malam Bayu, selamat malam pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Jati Sidoarjo, di mana genangan banjir akibat hujan yang mengguyur sejak siang tadi masih terus menyebabkan genangan air yang ada di kawasan Raya Jati. Jalan ini merupakan jalur utama Sidoarjo menuju ke arah jalur barat, ke arah Krian, Mojokerto, dan sejumlah wilayah kecamatan di wilayah Sidoarjo Barat. Dan karena akibat banjir ini menyebabkan arus lalu lintas dari arah Sidoarjo menuju ke arah Krian Mojokerto maupun sebaliknya sedikit terhambat. Kemacetan hingga saat ini masih terjadi cukup panjang dari arah Sidoarjo menuju ke arah barat. Meski hujan sering turun di kawasan Sidoarjo, namun baru kali ini kawasan Jati Sidoarjo ini mengalami banjir yang cukup parah. Selain akibat curah hujan yang tinggi yang terjadi sejak siang tadi, juga akibat adanya hambatan pada drainase atau saluran air yang ada di kawasan Jati Sidoarjo ini. Selama beberapa kali hujan, banjir tidak pernah terjadi seperti saat ini. Namun untuk hari ini, banjir cukup mengenang. Bahkan banjir yang terjadi di kawasan Sidoarjo Kota ini, di kawasan Jati ini menjadi salah satu penyebab pemicu terjadinya kemacetan yang ada di tengah kota Sidoarjo. Dan meski kendaraan mulai berjalan, namun laju kendaraan tidak bisa cepat karena memang kondisi banjir, kondisi genangan air yang terus terjadi. Sejumlah aparat kepolisian masih terus disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas. Dan sejumlah warga pun juga masih tampak keluar dari rumah mereka untuk melihat dan memantau kondisi yang ada. Bayu. Ya, Pramono, kita masih melihat masih ada genangan di sana dan juga berbagai upaya termasuk tadi polisi sempat mengatur lalu lintas agar semua berjalan lancar. Kita doakan agar air segera surut agar masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih banyak Pramono Putra melaporkan langsung dari Sidoarjo. Selamat bertugas kembali Pramono. Hujan deras dan angin kencang menerjang Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah atap bangunan dan pohon ambruk. Hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kencangnya angin bahkan membuat atap sebuah bangunan warung kopi di Desa Kepuh Kiriman tiba-tiba ambruk. Ya Allah, ya Allah. Awas, awas, listrik. Awas, listrik. Pelan, sok panik pelan. Awas, listrik. Para pengunjung pun langsung panik menyelamatkan diri guna menghindari tertimpa reruntuhan atap bangunan.
tiba-tiba hujan lebat, nah, lalu ada angin kencang, tiba-tiba warkopnya itu ambruk. Tak lihat bahannya itu dari galvalum. Itu anginnya kencang itu bagaimana, Pak? Kencang sekali, sampai ada di sana itu ada pohon-pohon banyak yang tumbang. Hujan dan angin kencang yang melanda wilayah Sidoarjo juga merobohkan sejumlah pohon dan bangunan rumah milik warga. Atap genting bangunan pun berserakan diterjang angin. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tudikan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo pada Kamis mendatang. Selain Roy Suryo, sejumlah tersangka juga turut dipanggil. Roy Suryo akan diperiksa perdana sebagai tersangka. Surat pemanggilan sebagai tersangka telah dikirim terjadwal pada Kamis 13 November 2025 mendatang. Seperti diketahui, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dari ke-8 tersangka ini, pemirsa, kepolisian membagi menjadi 2 klaster. 5 orang berada di klaster pertama, sementara 3 orang berada di klaster 2. Roy Suryo sendiri berada di klaster kedua, pemirsa. Tersangka terhadap Saudara Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa sudah dilayangkan penyidik untuk diagendakan, dijadwalkan pada hari Kamis 13 November 2025 pukul 10.00. Sampai saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi terhadap panggilan tersebut. Panggilan tersebut dilayangkan dengan 3 cara. Baik itu menggunakan jalur paket, diantar langsung oleh penyidik ke rumah dan alamat sesuai dengan KTP. Yang ketiga, dikirim melalui WhatsApp. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin menuding adanya penyelundupan pasal dalam kasus yang menjerat kliennya yang dinilai berpotensi menjerat Roy Suryo. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Jokowi Mania menyebut Polda Metro Jaya sudah bertindak profesional seperti dalam cuplikan dialog bersama rekan Davi Prataba dalam program iNewsroom. Saya atau kami sudah menganalisa memang ada pasal-pasal selundupan dan itu terbukti memang ada di split ya, misalnya di klaster pertama itu selundupannya adalah di pasal 160. Sementara di klaster kedua, yakni Roy Suryo dan kawan-kawan, itu ada selundupan pasal ITE, pasal 32 dan 35. Kenapa demikian? Karena kalau memang objektif hanya proses hukum terhadap apa yang diadukan oleh saudara Joko Widodo merasa difitnah atau dicemarkan atas ijazahnya disebut palsu, itu kan yang relevan hanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, atau kalaupun mau ditambah dengan sarana ITE adalah pasal 27A Undang-Undang ITE. Yang keduanya itu pasal gendus deliknya sama, yakni berkaitan dengan pencemaran dan fitnah. Akan tetapi ketika ada tuduhan mengedit ya seolah-olah ya dokumen itu menjadi palsu dengan sarana teknologi, ini justru penyidik telah mengedarkan fitnah yang sangat jahat kepada klien kami tanpa menunjukkan bukti mengeditnya di mana. Kalau dikatakan Bung Kozinudin ya sah-sah saja dia membela kliennya, melempar bola panas kembali kepada Kepolisian Republik Indonesia, Polda Metro Jaya. Yang jelas ya, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya itu penuh dengan kehati-hatian dengan melibatkan 130 saksi pelapor dan saksi ahli. Dan saksi ahlinya juga nggak main-main ya, lebih dari 25 orang ya. Kemudian juga barang buktinya pun juga cukup banyak, hampir 700-an dikatakan itu. Artinya begini, ya kalau mengatakan bahwa itu ada kriminalisasi, ya kriminalisasi di mana? Biasalah, kalau orang sudah ditetapkan tersangka, sebentar lagi akan masuk ya, karena pasal 5 tahun ancaman hukumannya, ya biasa kalau yang namanya untuk pembela itu ya pengacara itu ya akan mati-matian untuk membela itu. Ya, yang jelas apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kita apresiasi betul ya, dan telah melakukan tugas-tugasnya secara profesional untuk itu. Kita tidak perlulah berbusa-busa berdebat lagi, balik lagi ke belakang, ada kriminalisasi, ada pasal selundupan dan sebagainya. Itu sudah final